mengawali kaji kita di pagi hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, alhamdulillah atas perkenan Allah kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah topik, yaitu tentang strategi pendangkalan akidah agar supaya kita mampu mengantisipasinya. Dan sebagai latar belakang, saya menyampaikan hal ini disebabkan karena pengetahuan saya, dan pengetahuan saya itu erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan saya yang insya Allah berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya. Seringkali saya menerima julukan sebagai seorang mantan kafir, dan dengan julukan itu saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena mantan kafir itu adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Maka saya katakan alhamdulillah. Sedangkan kalau mantan santri, naudzubillah, karena dia bukan mendapat hidayah Allah, tapi sebaliknya dia mendapatkan laknat Allah. Saya disebut sebagai mantan kafir itu karena saya mempunyai perjalanan hidup yang berbeda dengan ibu-ibu. Tepatnya saya ini adalah sebagai mantan biarawati. Insya Allah ibu-ibu tahu kan yang disebut biarawati, insya Allah pernah kenal. Pernah kenal kan Bu? Minimal kenalnya melalui telenovela Meksiko. Biasanya ibu-ibu menjelang maghrib itu kan? Betul kan? Saya pagi jam 9 juga ada? Nah tuh malah saya baru ngerti. Pengalaman saya kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada ibu-ibu majelis taklim yang mengantar saya pulang. Dia mengusulkan, Ustadzah, kami sholat maghrib di Ustadzah aja ya. Saya katakan alhamdulillah begitu. Saya senang sekali malah kalau ibu berkenan untuk menemani saya berbuka puasa. Dan kemudian naik karena ruangan saya di atas. Setelah itu ternyata ibu-ibu tadi menyatakan, Ustadzah boleh dong sambil nonton TV? Ya boleh aja, rupanya jadi rupanya dia nggak mau ketinggalan. Kalau dia tidak maghrib di tempat saya kan maghribnya di jalan, maka ketinggalan Betty Rafia. Mama, saya baru ngerti juga, saya baru tahu bahwa ternyata menurut ibu-ibu tadi, Ustadzah, Betty Rafia sekarang cantik loh, nggak seperti dulu katanya. Betul Bu? Rupanya ibu-ibu juga banyak nih yang nonton Betty Rafia. Sebenarnya yang nonton Betty Rafia itu khusus ibu-ibu atau bapak-bapaknya juga? Termasuk bapaknya ya. Luar biasa. Nah, itulah contohnya. Saya masuk biara menjadi seorang biarawati dan saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena justru di biaralah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Tepatnya dari semua mereka yang masuk biara itu hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya dan seorang teman lagi, yang kami berdua ini diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus untuk kuliah di Institut Filsafat Teologia, yang di dalam agama Katolik disebut Seminari Agung, yaitu pendidikan akhir pastor. Sampai pada klimaksnya
Saya bertanya kepada seorang dosen sejarah gereja, saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, ternyata Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu baru menjabat sebagai seorang Tuhan, diberi jabatan Tuhan. Peristiwa itu terjadi tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang kaisar Romawi namanya Konstantin. Dan pelantikannya terjadi di sebuah kota yang namanya Nizea. Maka disebut konsili. Konsili ini dalam bahasa Latin Romawi artinya adalah konferensi, atau bahasa lain muktamar. Jadi muktamar tapi bukan untuk memilih ketua partai atau memilih ketua ormas, tapi untuk melantik Tuhan. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini adalah saat pertama kalinya Nabi Isa alaihissalam mereka sebut dengan istilah Tuhan. Terus saya tanyakan pada dosen saya, apa benar sejarahnya seperti itu? Dia bilang benar. Dia tanya kenapa? Maka saya jawab, kalau demikian kesimpulan saya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dipertuhankan oleh manusia. Dan penuhanan ini tidak sah. Nah, sayangnya sampai hari ini 95% umat Israel nggak ngerti sejarah gereja mereka. Pikir mereka Yesus itu sejak lahir namanya Yesus. Ya bukan. Pikir mereka Yesus itu sejak dulu adalah nama Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Salah. Nah, kenapa kristenisasi dan pemurtadan di tanah air kita sekarang marak sekali? Ibu pernah baca kan di Sabili, kemudian di Republika, bagaimana umat kita termasuk yang dari Gorontalo disekap, dikristenkan, bagaimana ustadz-ustadz di Padang 40 orang katanya sudah menjadi penginjil dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian mempertanyakan mengapa sampai hal itu terjadi dan di Indonesia ini marak dengan pemurtadan dan kristenisasi, maka jawabannya orang Kristen nggak ngerti sejarah gereja, sehingga mereka pun banyak yang ngotot, tong kosong nyaring bunyinya. Sedangkan sayangnya kita umat Islam juga nggak ngerti. Itu sedikit prolog dari saya, sehingga dengan pengalaman hidup itulah saya menjadi sangat paham bagaimana visi misi Kristen dan bagaimana strategi mereka. Apalagi ditambah dengan pengalaman ketika saya masih remaja dulu, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio ini dari kata legion, itu sebelum saya masuk biara. Legio Maria, legio dari kata legion, legion adalah tentara atau serdadu Maria. Visi dan misinya adalah untuk mencari domba tersesat. Jadi maaf, ya Bu, betul, termasuk diri saya dan ibu-ibu seluruhnya ini termasuk domba tersesat. Dan inilah yang dijadikan sebagai target untuk dikristenkan. Nah, itulah ibu-ibu yang harus kita pahami. Jadi visi misi Legio Maria mencari domba tersesat. Kurang lebih 5-6 bulan yang lalu, saya terkejut di berbagai media di ibu kota disampaikan berita Gus Dur di Manado menjadi anggota kehormatan Legium Christum. Pada waktu itu insya Allah dari ibu-ibu tidak banyak yang berkomentar karena nggak ngerti. Tapi sekarang sudah tahu apa itu Legium Christum, ya barulah ada komentar. Jadi Legium Christum berarti menjadi serdadunya Yesus Kristus. Nah itu yang terjadi. Itu sebagai selingan saja. Nah ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita ini memandang bahwa
peristiwa banjir yang melanda Jakarta kemarin adalah peristiwa yang mensengsarakan, sesungguhnya saat ini telah ada bahaya yang 10 kali lebih besar daripada banjir, dan bahaya itu sudah berada tanda kutip di depan pintu rumah kita, dan kita masih dalam keadaan tertidur lelap. Bahaya apa yang saya gambarkan seperti itu? Bahaya ini berawal dari sebuah disertasi yang disampaikan oleh seorang profesor politik Amerika dari Harvard University. Namanya adalah Samuel Huntington. Dia mengatakan dalam disertasinya, setelah perang dingin antara Rusia dan Amerika selesai dengan kemenangan di pihak Amerika, maka musuh Amerika berikutnya adalah Islam dan Konfusian. Sejak itulah pemerintahan Clinton pun sudah mencari di mana basis Islam dan di mana basis Konfusian. Dan mereka mendapatkan basis Islam itu di Indonesia dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka mereka membuat kebijakan, kalau demikian Indonesia tidak boleh menjadi negara yang kuat. Kenapa? Kalau Indonesia menjadi negara yang kuat, Indonesia akan membahayakan kepentingan Amerika. Untuk menyusun strategi pengamanan kepada Amerika, maka mereka membuat 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi di bidang ekonomi, kedua strategi di bidang budaya, dan ketiga strategi di bidang agama. Strategi di bidang ekonomi, insya Allah ibu-ibu sudah demikian kenal dengan seorang Yahudi yang namanya George Soros. George Soros ini diberi waktu, ternyata dalam waktu yang relatif sangat singkat dia berhasil ngerjain tanah air kita dan seluruh negara Asia. Sehingga dalam waktu 1 bulan pun perekonomian seluruh Asia itu hancur terpuruk, termasuk mata uang rupiah mereka dan rupiah kita, dan ekonomi kita sampai hari ini hancur. Namun negara tetangga kita perekonomiannya sudah mulai pulih kembali. Sehingga hal ini mengundang tanya para ekonom kita, mengapa Indonesia demikian dan apa bedanya antara kita dengan negara tetangga? Ternyata para pengamat ada yang mengatakan hal ini disebabkan karena pemerintah kita saat itu berbeda sikap dengan pemerintah Asia yang lain. Mereka menolak pinjaman IMF, sedangkan Indonesia justru mengemis kepada IMF. Dan sejak IMF masuk, kata mereka, maka IMF itu sudah berhasil membuat angka pengangguran di atas 70 juta, investor asing yang lari 76%, sumber daya alam kita nyaris tergadaikan seluruhnya kepada pihak asing. Bahkan sejak kita masuk dalam krisis ekonomi, mereka pengusaha-pengusaha besar di barat sudah mempunyai peta tanah air kita yang dilengkapi dengan di mana letak sumber daya alam kita, BUMN kita, dan itu harga jualnya berapa. Jadi mereka tuh tinggal main pilih, saya mau invest yang ini, kamu invest yang itu, jangan yang ini bagian saya, itu bagian kamu. Sehingga para pengamat lebih lanjut mengatakan, kalau keadaan ini tidak berubah, maka 2005 nanti TKI dan TKW tidak perlu diekspor ke luar negeri. Mereka cukup aja nunggu nongkrong di tanah air, menunggu majikan-majikan masuk dari luar. Jadi saat itu akan terjadi suatu perubahan. Bangsa kita tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri, tapi kita akan menjadi bangsa buruh dan majikan kita adalah orang-orang asing. Kalau ibu-ibu mengamati kantor-kantor di sepanjang Sudirman dan Tamrin, coba ibu amati berapa persen yang masih menjadi milik nasional. Mayoritas sepanjang Sudirman dan Tamrin itu sudah menjadi milik asing.
Demikian pula kebijakan IMF dengan pemerintah kita, hutang-hutang swasta diambil alih menjadi hutang pemerintah. Artinya apa? Setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk bayi yang baru lahir, dia menangis dengan tangisan pertama suatu penolakan. Mengapa saya sudah mempunyai hutang 7,5 juta rupiah per jiwa? Nah, ibu-ibu, singkat kata, maka mereka sudah, strategi mereka di bidang ekonomi ternyata sudah berhasil ngerjain bangsa kita. Ini mereka yang pertama berhasil. Kedua, kita telaah, yaitu strategi di bidang budaya. Untuk mencapai global itu, maka mereka menggunakan instrumen yang namanya 3F, yaitu yang disebut Fun, Food, and Fashion. Fun, Food, Fashion. Fun yaitu hiburan, food makanan, fashion pakaian. Karena kita sudah masuk dalam tahun 2002, dalam pertengahan tahun 2002, coba kita analisis sampai di mana keberhasilan mereka. Yang pertama, yaitu di bidang food. Coba kita amati mulai generasi muda kita, pemuda-pemuda kita. Ketika mereka itu malam minggu, mereka kemudian haus, ingin minum teh. Coba kira-kira mana alternatif yang mereka pilih? Ada dua, masuk ke kafe atau masuk ke warung. Mana kira-kira yang dipilih? Kafe. Mereka masuk kafe, maaf, walaupun hanya pesan teh 2 cangkir, tapi teh 2 cangkir itu ternyata baru selesai mereka nikmati. Mereka baru keluar dari kafe setelah 3 jam. Kenapa? Karena mereka merasa kerasan dengan tempat, dengan situasi di kafe, dengan musiknya yang khas. Dan mereka merasa di kafe mereka enjoy. Dan mereka keluar dari kafe dengan langkah gontai sambil melihat ke kiri dan ke kanan dengan harapan semakin banyak orang lihat saya akan semakin bangga. Kalaupun ada wartawan yang meliput, saya akan bangga dengan menyatakan, nih gue anak gaul, dengan masuk kafe. Lain halnya apabila pemuda kita, dia tertinggal dompetnya di rumah, dia masuk ke warung untuk minum teh. Maka dia masuk ke warung dengan tidak kerasan, hanya bertahan paling lama setengah jam. Kalau keluar dari kafe, maaf, dengan tengok kiri kanan supaya semakin banyak orang lihat, dia semakin bangga. Maka dia keluar dari warung, tengok kiri kanan dengan harapan jangan sampai ada orang lihat saya, apalagi pacar saya jangan sampai tahu kalau gue nih anak warungan. Gengsi mereka. Begitu juga kalau ibu-ibu amati, ketika mereka itu keliling ke mall, seringkali mereka keliling mall sambil nenteng minuman. Coba diamati minuman apa yang mereka bawa keliling mall dan mereka bangga sekali dengan minuman itu. Kira-kira minuman apa? Apa mungkin misalnya minuman khas Indonesia, yaitu misalnya saja es kelapa muda? Nggak mungkin. Bajigur kali? Ibu pernah nonton generasi muda kita bawa bajigur keliling mall? Cincau keliling mall? Nggak mungkin. Tidak mungkin mereka melakukan itu. Kenapa? Tidak gengsi, malah malu-maluin gitu. Malu-maluin bajigur, cincau kok dibawa keliling. Coba kalau kita sebut saja merek apa misalnya, ya, Coca-Cola, Green Sam, Champagne, dan yang lain-lain. Jadi apa kesimpulannya? Mereka bangga dengan produk barat, dan segala sesuatu yang dari barat itu mereka anggap yang paling baik, yang paling bergengsi. Maaf, kita jangan ngoreksi anak muda saja. Coba kita koreksi juga, maaf, diri kita sendiri. Sebagian daripada kita kaum ibu, mohon maaf, juga sudah terpengaruh budaya ini.
Maaf, tentunya bukan ibu-ibu Majelis Taklim Namira, tapi yang di sono tuh. Ibu-ibu muda kita yang di sono tuh sekarang sudah berganti menu. 5 tahun yang lalu, kalau kita bersilaturahmi ke rumah seorang teman yang dari Sumatera Selatan, dia akan demikian bangga kalau bisa menyajikan makanan khas Sumatera Selatan. Empek-empek. Ketika ngeluarin empek-empek ceritanya panjang. Oh, ini empek-empek nggak ada seperti ini di Jakarta. Ini adanya dari Palembang. Saya baru dapat kiriman tadi pagi dari Palembang. Ketika kita masuk ke Jawa Timur, orang Surabaya akan demikian senangnya kalau dia bisa menyajikan rujak cingur. Bangga dia. Keluar dari Surabaya, ada sebuah kota kecil, walaupun kecil, tapi si Sidoarjo ini, dia akan bangga sekali dengan yang namanya Kupang. Dia bercerita seluruh Indonesia yang punya Kupang cuman Sidoarjo. Presiden pertama sampai keempat makan Kupang semua di sini katanya. Masuk kemudian kita ke Jawa Tengah. Orang Jogja merasa belum jadi Jogja kalau dia belum ngeluarin gudeg. Masuk ke Jawa Barat, orang Bandung Mojang Priangan akan ngeluarin peyem. Sampai kita ke Betawi, orang Betawi ngeluarin apa? Nasi uduk. Ibu-ibu, itu 5 tahun yang lalu masih terjadi. Sekarang semua itu sudah hilang. Ibu-ibu muda kita demikian gengsi. Maaf, yang tubuhnya itu 1,7 itu sampai melar jadi 2,7. Demikian bangga kalau dia bisa menyajikan spaghetti, burger, pizza, dan semua makanan-makanan barat. Tapi coba kita amati ibu-ibu kita yang ganti menu. Tidak sampai 24 jam mereka yang ganti menu tadi, mereka akan kembali cari nasi. Dan setelah ketemu nasi, mereka akan mengatakan puas deh. Walaupun 1 sendok, pokoknya nasi masuk, perut kita tenang katanya. Dan coba ibu amati, ketika sudah 24 jam nggak ketemu nasi, dia pilih nasi. Dan setelah itu apa? Coba ibu hidangkan, ada steak, ada juga ikan asin, ada lalapan. Kira-kira ini pilih yang mana? Ikan asin sama lalap, bukan steaknya lagi yang dipilih. Jadi ternyata apa? Ibu-ibu muda kita itu ganti menu bukan karena selera, bukan karena kebutuhan, tapi karena apa? Gengsi. Ini yang dikejar. Seolah-olah yang barat lebih baik daripada milik kita sendiri. Maaf ibu, gejala apa ini sebenarnya? Inilah yang disebut krisis identitas. Maaf, kita sekarang ini sudah mulai terkena penyakit. Tidak bangga dengan diri kita, tidak bangga dengan keislaman kita, dan mohon maaf juga tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita lebih bangga menjadi mereka. Mohon maaf sekali lagi. Demikian pula hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika iman itu sedang naik. Ketika iman sedang naik, kita rajin melaksanakan perintah, termasuk sholat. Tapi ketika iman sedang turun, na'udzubillah, luar biasa. Kita maaf, demikian pula sekali lagi saya mohon maaf, ibu-ibu remaja ataupun anak-anak kita yang dinikahi dengan orang barat. Mereka kadang lebih barat ketimbang orang baratnya sendiri. Dengan maaf, dengan pemuda bangsa kita mereka tidak tertarik. Kenapa? Made in Indonesia. Lain. Kalau dengan orang barat mereka mengatakan made in Europe. Dan termasuk ada kalimat memperbaiki keturunan dan sebagainya. Itulah yang terjadi.
krisis identitas. Maaf. Ibu-ibu yang saya hormati, coba kita telaah lebih mendalam lagi. Kita melihat bagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf. Silakan ibu nanti sampai di rumah buka surat Yusuf ayat terakhir. Insya Allah ayat terakhir itu ayat 111. Firman Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Al-ayat. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah yang berguna bagimu. Apa maksudnya? Kitab suci Al-Quran itu adalah sumber daripada semua ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sejarah. Kitab suci Al-Quran telah menceritakan kepada kita sejarah manusia terdahulu bahkan berjuta tahun yang lalu. Kitab suci Al-Quran tidak hanya menceritakan sejarahnya para nabi sebagai manusia mulia dan terpuji, tapi juga menceritakan sejarahnya orang-orang tercela yang diwakili oleh Fir'aun dan Qarun. Lalu untuk apa kita belajar sejarah? Firman Allah menyatakan supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Mengapa demikian? Karena sejarah itu senantiasa berulang kembali. Jangan kita sangka yang namanya Fir'aun hanya hidup zaman itu. Demikian pula Qarun. Watak Fir'aun dan Qarun akan senantiasa ada pada setiap periode zaman. Lalu apa pentingnya kita mempelajari sejarah? Supaya kita tidak terperosok jatuh dalam kesalahan yang sama. Tuntunan agama kita mengatakan, kalau hari ini keadaan kita sama dengan kemarin, maka kita tergolong orang rugi. Kalau keadaan kita hari ini lebih jelek daripada kemarin, kita tergolong orang yang dolim. Maka tuntunan agama kita mengatakan, hari ini keadaan kita harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi kita mempelajari sejarah supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dahulu tidak terulang kembali. Nah, ibu dan ibu-ibu yang saya hormati, kali ini mari kita uji sampai di mana kebenaran ayat Allah ini dalam kehidupan kita. Contoh saja, ketika seseorang di masyarakat kita, seseorang itu belum mempunyai pengaruh, belum mempunyai kekuasaan, belum mempunyai kursi, maka tidak mustahil setiap malam dia mengamalkan ayat kursi 100 kali. Tapi setelah dia dapat kursi, apa yang terjadi? Ayatnya hilang. Ketika ayatnya hilang, yang ada tinggal kursinya, maka dia nikmati kursi itu. Aduh, alhamdulillah kursi ini demikian empuknya. Maka saya tidak akan bangun dari kursi sampai kapanpun. Dan dia baru beranjak karena terpaksa kalau kursi dijungkir. Kalau kursi tidak dijungkir, dia pun tidak mau bangun. Dan kita lihat benar nggak ini? Ternyata mohon maaf, sejarah bangsa kita menyatakan kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kita merdeka, proklamator kemerdekaan menjadi presiden pertama, memakai Undang-Undang Dasar 45 yang antara lain menyatakan masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Setelah naik tahta, duduk di kursi, apa yang terjadi? Dia mengubah ketentuan, bukan 5 tahun tapi menjadi seumur hidup. Kemudian apa yang terjadi? Terpaksa berganti, terpaksa bergeser karena kursinya dijungkir. Yang menjungkir adalah presiden kedua. Naiklah presiden kedua dengan menyatakan saya tidak akan seumur hidup. Tapi apa yang terjadi? Ya 32 tahun lebih lama daripada yang pertama. Sejarah berulang kembali. Maaf, tidak mustahil yang berikut-berikut ini terjadi juga seperti itu. Tinggal bagaimana kita umat Islam mensikapi.
Ini satu contoh. Contoh yang lain, mari kita simak bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa Rasulullah bersabda demikian? Karena Cina saat itu sudah mencapai kebudayaan yang sangat tinggi. Cina sudah makmur. Buktinya kemakmuran Cina sudah mengekspor kain sutra zaman Rasulullah. Jadi kain sutra dari Cina ini sudah dinikmati sampai ke Syam, sampai ke Persia. Bahkan semua pangeran-pangeran negara Teluk pakai kain sutra dari Cina. Dan pada saat itu posisinya tidak ada seorang Cina pun yang menyangka bahwa negara mereka itu akan jatuh melarat, miskin dan komunis. Maaf, ini yang saya bandingkan dengan Jakarta kemarin banjir. Tidak ada seorang penduduk Jakarta yang nyangka bahwa Jakarta akan banjir. Ternyata apa? 2/3 Jakarta direndam oleh air. Orang Cina zaman itu tidak nyangka bahwa Cina itu akan melarat. Dan ternyata sejarahlah kemudian yang menyatakan siapa yang menjatuhkan Cina? Inggris. Dengan apa Inggris menghancurkan Cina? Ibu masih ingat sejarah? Ya, opium, candu. Kalau sekarang apa? Narkotika. Bagaimana caranya? Inggris tidak pernah mengirim serdadu, tidak pernah menjatuhkan bom, tapi Inggris cukup dengan biaya yang sangat murah menghancurkan Cina. Berkapal-kapal opium dikirim ke Cina. Begitu kapal-kapal itu mendarat, lihat nih persamaan dengan Indonesia. Maka siapa penadah pertama? Penadah pertama adalah anak-anak konglomerat dan anak-anak pejabat. Persis sama dengan di tanah air kita. Betul kan? Nih, berulang lagi nih sejarahnya. Maka coba kita simak. Ketika opium itu sudah sampai di tangan mereka, mereka menjadi pemakai sekaligus pengedar. Mulai dari pedagang besar sampai seluruh penduduk kota madap saat itu. Setelah orang kota madap, orang kota nggak diem, mereka mengedarkan kepada orang desa. Ibu kalau amati dalam sejarah, kontur tanah di Cina memungkinkan Cina itu mempunyai sawah yang sangat lebar. Pada saat itu tercatat sawah-sawah yang sudah siap panen, hanya tinggal panen saja. Tidak ada seorang petani pun mau turun ke sawah, hanya untuk panen pun enggak. Ngapain mereka? Semuanya sibuk dan asik. Sibuk apa? Asik apa? Madap. Setelah orang kota terkena opium, mereka madap seluruhnya. Apa yang terjadi? Mereka salurkan lagi sampai ke gunung-gunung. Cina di gunung, tradisi mereka, kakek nenek itu ngajakin cucu-cucunya untuk mengut daun, ranting dan membelah pohon. Saat itu tidak ada kakek, tidak ada nenek, tidak ada anak kecil yang mau bekerja, semuanya mereka madap. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka dalam waktu seketika perekonomian Cina lumpuh. Setelah lumpuh, hancur perekonomian Cina. Dengan robohnya perekonomian Cina, maka komunis masuk dan mereka ditelan oleh komunis. Maaf ibu-ibu, inilah sesungguhnya yang sedang terjadi di tanah air kita. Ini tadi yang saya katakan, ada bahaya yang lebih besar 10 kali daripada banjir. Dan itu sedang terjadi di tanah air kita. Cuman kita sedang tidur, tidak tahu kita. Inilah yang saya maksudkan. Dan saya menyimpulkan demikian ini karena saya mempelajari sejarah. Mengapa saya belajar sejarah? Karena perintah Allah. Ini yang terjadi. Maka ibu-ibu coba bandingkan. Cina dihancurin oleh Inggris dengan status sebagai negara pengkonsumsi narkotika. Negara kita ini bukan negara pengkonsumsi saja, kita sudah tergolong produsen narkotika. Ibu mau tahu atau sekedar saya mengingatkan, menyegarkan ingatan, yang namanya ekstasi made in Tangerang
pabrik di Tangerang itu adalah pabrik kedua terbesar di dunia. Jadi ibu-ibu, produksi Tangerang itu satu hari 350.000 pil. Itu belum produksi dari Jakarta sendiri, belum lagi produksi dari Bandung, dari Surabaya, dari Medan, dari Semarang dan lain sebagainya. Itu dia sudah 350.000 pil per hari, yang menurut Badan Penelitian Obat-obatan Terlarang dari Amerika, ekstasi made in Tangerang adalah ekstasi kelas Wahid yang sama dengan Inex made in Holland. Padahal satu butir Inex itu 50-60.000 rupiah. Setengah tahun yang lalu di Jakarta ini ada seorang anak laki-laki kelas 2 SD yang dia kejang di sekolah. Setelah kejang dia terkapar pingsan. Maka oleh ibu gurunya dia diangkut ke rumah sakit, diinfus, dan ketika bangun, ketika dia sadar, yang pertama kali meluncur dari mulut anak laki-laki itu, "Bu, beliin dong Bu permen cepean." Ini ibu guru nggak ngerti, ibunya sendiri nggak ngerti. Untung ibu guru ngajak dua orang temannya untuk ikut ngantar ke rumah sakit. Dari temannya itulah diperoleh berita bahwa permen cepean itu adalah permen yang dijual oleh yang suka mangkal di sekolah. Permen apa ini? Mereka membahas permen apa, dokter masuk dengan membawa hasil tes urin. Dokter langsung marah-marah tanya, "Mana ibunya anak ini? Gimana ibu mendidik? Bagaimana ibu menjaga anak sekecil ini sehingga dia kok sudah terkena narkotika? Apa yang terjadi? Dari mana dia peroleh narkotika?" Ternyata justru dari permen cepean itulah. Maka ibu-ibu, saya bertanya, ada apa ini semua? Opium itu, narkotika, ekstasi itu dijual satu butir ada yang berharga 50-60.000 rupiah, tapi satu biji permen narkotika dijual hanya dengan nilai 100 rupiah saja. Ada apa ini sebenarnya? Inilah yang disebut penghancuran suatu generasi dengan harga yang sangat murah. Ini yang terjadi saat ini di tanah air kita, di Jakarta nih. Maka ibu-ibu, ada data yang menyatakan dari Farmakolo yang menyatakan nanti 2005 50% daripada generasi muda Indonesia akan idiot. Jadi dikatakan remaja Indonesia tahun 2005 50% idiot. Kalau memang data ini benar, sangat memprihatinkan. Inilah penghancuran sebuah generasi dengan harga yang sangat murah. Kalau senjata mahal, tapi cara ini mereka sendiri cari duit, cara mereka merusak diri sendiri. Dan itulah yang terjadi. Nah ibu-ibu yang saya hormati, sudah kita ini dilanda yang namanya narkotika, dan disemarakkanlah narkotika itu dengan pornografi. Seorang anak itu hanya butuh uang 3.000, beli sepanjang gelodok itu di pinggir jalan, dapat televisi porno, hanya cukup 3.000 rupiah. Upaya perang terhadap pornografi itu sudah dikumandangkan dan sudah perang kita. Maka pernah 2 bulan yang lalu Depak mengundang tokoh-tokoh berbagai agama dan semua datang kecuali dari satu kelompok yang tidak datang. Ini saya baca di Republika di kolom resonansi, si penulis menyatakan yang tidak pernah mau datang, tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau perang dengan pornografi ternyata adalah tokoh-tokoh pemuka Kristen. Barangkali, kata si penulis, karena mereka pun menghitung
Toh yang terkena korban pornografi itu adalah umat Islam. Jadi ngapain repot-repot? Toh mereka tidak terkena. Yang terkena adalah umat Islam, ya sudah biarin saja. Ini tanda dengan question mark, suatu pertanyaan, apakah ini memang benar demikian? Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi apa yang terjadi dengan skenario kedua, yaitu di bidang budaya, mereka pun sudah berhasil ngerjain bangsa kita, terutama menghancurkan generasi muda kita. Kemudian yang ketiga adalah penghancuran melalui agama. Di tanah air kita sudah berlangsung program pemurtadan dan kristenisasi. Mereka mempunyai program jangka panjang, juga mempunyai program jangka pendek. Dalam program jangka panjang mereka membuat program 50 tahunan. Untuk program jangka pendek mereka membuat 5 tahunan. Saat ini mereka sedang membidik 3 suku untuk dimurtadkan secara massal, yaitu dari Betawi, Sunda, dan Banten. Padang, Betawi, dan Sunda. Padang, Betawi, dan Sunda. Mereka sudah mengklaim mengkristenkan 40 ustadz dari Padang, dan sekarang mereka sudah jadi penginjil. Kalau ibu-ibu mengamati televisi, maka ketika perayaan Paskah di gereja, perayaan Paskah di televisi itu, mereka tidak lagi memakai bahasa nasional, tapi mereka antara lain memakai bahasa Sunda dan bahasa Cirebon. Jadi Cirebon pun saat ini sedang diincar untuk dikristenkan oleh mereka. Kenapa? Karena Cirebon ini mempunyai kesultanan, kasepuan maupun kanoman yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Jadi mereka ini berusaha untuk merebut simbol. Kalau kesultanan itu berhasil diwarnai, dikristenkan, maka mereka akan klaim bahwa mereka telah berhasil menguasai kesultanan atau kerajaan Islam di Indonesia. Ini yang mereka perlukan. Ibu masih ingat dengan saudara kita yang dari Madura? Orang Madura kan terkenal dengan Islamnya yang kental. Walaupun mohon maaf, barangkali di antara mereka ada yang sholat cuma setahun sekali, tapi mereka akan sangat tersinggung kalau dikatakan tidak Islam. Apa yang terjadi? Saat ini di Madura pun sudah ada gereja, bahkan sudah ada penginjil dari suku Madura. Jadi ini sudah merata di tanah air kita. Yang namanya program Jericho dan program Andalas mengatakan nanti 2004 populasi muslim di tanah air kita hanya bersisa 50% saja. Mudah-mudahan enggak, tapi enggak cukup mudah-mudahan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tetap tidur, hal itu akan terjadi. Nah, 2004 nanti mereka mengatakan muslim di tanah air kita akan bersisa 50%. Jadi yang kalau kita sekarang 75%, maka 25% dari kita akan dimurtadkan. Dan mohon maaf, kondisi tanah air kita yang mengalami krisis multidimensi itu juga akibat daripada umat Islam yang tidak paham Al-Quran. Ketika kemudian kaset ini 4 tahun yang lalu mereka pakai di Bekasi, untuk apa? Menipu 200 umat Islam. Mereka mengundang tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk merayakan Idul Milad Nabi Isa alaihissalam. Katanya orang Islam di sana, di pinggir-pinggir, ini pendeta yang satu ini kok lain daripada yang lain. Yang satu mah baik banget. Idul Milad saja kok di gereja. Lah kalau sampai di gereja dipakai Idul Milad, maka kita yang Islam wajib dong toleransi, kita harus bantu.
masuklah 200 orang ke gereja. Mereka datang, maka mereka pun mendapatkan hiburan, samroh, puji-pujian, berbahasa Arab, pakai rebana. Cuman bukan dari ayat Al-Quran, tapi dari kitab Mazmur Bible. Kemudian doa. Setelah doa apa? Diperdengar, mereka ada 4 sampai 6 orang, kadang 4, kadang 6 orang. Mereka bergantian baca yang namanya tilawatil Injil. Ketika orang Kristennya sendiri menjawab haleluya, umat kita yang 200 menjawabnya Allah. Kristen Ortodoks, Kenisa Ortodoks Syria. Bahkan mereka itulah yang menyatakan, yang punya sholat bukan cuma umat Islam. Kami pun sholat. Umat Islam sholatnya 5 kali, kami 7 kali. Tapi bisa disingkat sampai 3 kali. Ketika mereka sholat, mereka pakai sajadah kita, pakai mukena kita, juga pakai takbir, ruku, sujud, i'tidal, salam. Hanya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mereka menyatakan Bismil Abi wal Ibni waruhil Kudus. Atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Ketika kita mengucapkan suratul Fatihah, maka mereka mengucapkan doa yang namanya Aba Ana. Ibu pernah lihat ini gambar apa, Bu? Kaligrafi. Ini kaligrafi apa, Bu? Aba Ana. Ibu pernah tahu surat Aba Ana? Tentu tidak. Karena ini bukan surat di dalam kitab suci Al-Quran, tapi dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Inilah yang mereka pakai. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa saya memperdengarkan kaset ini tadi? Tujuan saya untuk mengambil kesimpulan konkret. Artinya, maaf, kalau ibu-ibu yang sudah terbiasa ngaji masih sempat dibuat bingung, apalagi orang yang gak pernah ngaji. Dan yang gak pernah ngaji jumlahnya jauh lebih besar daripada kita. Dan mereka itu yang jadi target pemurtatan. Setengah tahun yang lalu kurang lebih, di Ciracas, ibu tahu Ciracas? Di Ciracas di situ ada seorang ustadzah Betawi, kondang, majelis taklimnya besar, berhasil dimurtadkan dan mati dalam keadaan kafir. Ibu mau tahu ceritanya? Untuk kita ambil hikmah. Ustadzah ini punya anak 4, 2 laki, 2 perempuan. Perempuannya yang sulung ketinggalan dengan adik-adiknya yang 3. Adiknya sudah punya pacar semua, dia belum. Maka ketika ada pemuda yang mendekat, dia langsung aja mau diajak pacaran. Ternyata yang mendekati itu seorang penginjil. Dan ini sekaligus saya sampaikan, Kristen mempunyai program pacarisasi dan hamilisasi. Di Indramayu sudah ada beberapa orang ustadz yang anaknya hamil oleh orang Kristen di Indramayu. Demikian pula anak ustadzah ini hamil. Maka ketika setelah tahu hamil, pemudanya menyatakan, oh oke, kita kawin di gereja. Kalau kamu nggak mau kawin di gereja, ya sudah, kan perbuatan itu kita laksanakan senang dengan senang. Maka akhirnya menikahlah di gereja. Apa artinya menikah di gereja? Artinya dia sudah keluar dari Islam, kawin di gereja.
Ayahnya anak ini, suaminya ustadzah, sedih memikirkan bagaimana kok bisa. Ternyata malaikat Allah datang dan dia berpulang dengan sedihnya. Si ustadzah sendiri sejak muda tidak pernah bekerja. Kenapa? Karena penghasilan suami bagus. Tapi dengan suaminya meninggal, maka ustadzah ini tidak ada yang mensuplai, kebutuhan hidup tetap, uang keluar terus, masuk enggak. Dalam waktu berapa bulan saja dia mulai sempit. Penyakitnya semakin parah. Dia mempunyai penyakit diabetes. Ketika dia sedang sakit itulah anaknya yang perempuan dan mantunya yang penginjil, mereka berunding dan datang ke gereja menghadap pendeta. Oleh pendeta, ustadzah ini mendapat uang 4 juta. Dengan uang 4 juta itulah ustadzah berganti akidah. Ternyata, maaf, terungkapnya bagaimana? Rumah ustadzah itu biasa dipakai untuk baca Yasin tahlil oleh jamaahnya. Suatu malam ketika seperti biasa mereka datang berduyun-duyun untuk baca Yasin tahlil, ustadzah ini mengatakan kepada ibu-ibu jamaah, "Ibu, udahlah bu, nggak perlu repot-repot." Katanya majelis taklimnya, "Loh ustadzah, kami kan nggak repot, ini kan ibadah." Ustadzahnya jawab lagi, "Sudahlah bu, percuma, nggak ada gunanya." Kata majelis taklimnya, "Ustadzah gimana sih? Kan kami juga cari pahala." Jawab lagi majelis, ustadzahnya jawab lagi, "Sudahlah bu, saya tuh sudah nggak sama, lain dengan yang dulu." Majelis taklimnya jawab lagi, "Ustadzah, kami mulai dulu sampai sekarang ya tetap nggak ada rubahnya." Ini rupanya ini ustadzanya lama-lama nggak sabar juga majelis taklim yang nggak ngerti-ngerti. Maka kemudian ustadzanya menjawab, "Bu, sekarang saya sudah menjadi Mahdalena." Dengan mengatakan nama Mahdalena, baru majelis taklim yang ngerti kalau ustadzanya sudah ikut anaknya jadi Kristen. Maka heboh majelis taklim itu. Ada yang nangis, ibu-ibunya, ada yang teriak, ada yang ngerangkul ustadzanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dirangkul begitu sambil dibisiki kalimat 2 syahadat. Ini si ustadzah ini dorong ibunya, bisiki tadi didorong sampai jatuh. Apa dia bilang? "Jangan bisikkan itu, panas untuk saya." Majelis taklim bubar dalam keadaan kacau. Ternyata uang 4 juta nggak sampai 3 bulan udah habis. Berapa sih 4 juta? 1 hari aja habis. Apa yang terjadi? Ustadzah penyakitnya semakin parah, dibawa ke rumah sakit, mati di rumah sakit. Karena dia sudah bukan muslimah, maka tidak diberi kain kafan. Tapi sebagaimana lazimnya orang Kristen, kalau perempuan kan diberi pakaian pengantin. Berhubung ustadzah nggak punya pakaian pengantin, mohon maaf, ustadzah tadi diberi rok merah, matanya dikasih kacamata hitam. Ibu pernah ngelihat orang Kristen meninggal? Pernah ya? Pertanyaan saya, pakai kacamata hitam enggak? Tidak. Lalu kenapa ustadzah ini diberi kacamata hitam? Anaknya lah, anak perempuannya yang menjawab. Ibu mereka matanya tidak bisa terpejam, ngelotot. Karena ngelotot maka supaya tidak menakutkan yang layak, ibu mereka matanya ditutup dengan kacamata hitam.
Ibu, sedih ya? Itulah akhir yang jelek. Moga-moga tidak ada satupun di antara kita yang demikian. Inilah Ibu, saya mengetahui hal ini bukan mendengar, bukan tahu dari berita, tapi saya tahu karena saya diundang oleh ustadz-ustadz dan tokoh masyarakat di sana untuk menenteramkan majelis taklimnya ustadzah yang tadi itu. Setelah saya didatangkan di sana, masih juga saya diminta ke kelurahan sampai di kecamatan. Jadi saya tahu persis kejadian itu, sehingga kemudian saya evaluasi. Kenapa sih sudah bergelar ustadzah, kenapa masih bisa dimurtadkan? Apa yang terjadi? Ini yang kita ambil hikmah. Ustadzah itu memang benar-benar dia guru ngaji. Tiap sore dia ngajar ngaji. Tapi mohon maaf, sayangnya dia tidak ngerti apa yang dia kaji. Paham Ibu? Paham ya? Jadi ustadzah itu memang guru untuk belajar baca tulis huruf hijaiyah. Sayangnya tidak paham apa yang dia baca dan apa yang dia tulis. Itulah sebabnya Ibu, kenapa sih ayat Allah yang pertama kali turun namanya surat apa Bu? Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Bagaimana teknis membaca? Pertama, tentu kita baca hurufnya. Kita walaupun hanya bisa baca huruf, kita sudah dapat pahala. Kita sudah melaksanakan ibadah. Tapi jangan lupa, kita masih mempunyai kewajiban menuntut ilmu. Kalau kita sudah mampu baca hurufnya, ayo kita tingkatkan supaya kita pun mampu baca artinya. Ini Iqra tahap kedua. Kalau kita sudah mampu baca artinya, insya Allah kita akan mampu masuk dalam tahapan ketiga, yaitu pengamalan. Di tanah air kita masih cukup banyak umat kita yang Iqra-nya berhenti di tahapan pertama, yaitu Iqra baca huruf, tidak paham artinya dan sulit untuk mengamalkan. Inilah kondisi umat kita. Dan inilah yang mari kita sempurnakan bersama. Ibu-ibu yang saya hormati, maka terakhir Kristen pun masih mempunyai satu program lagi. Program itu namanya program Yusef 2004. Dia mengatakan dalam programnya, pemilihan umum 2004 nanti, Presiden Republik Indonesia harus Kristen. Tergantung ibu-ibu mau nggak? Kalau kita mau, kita harus tahu apa konsekuensinya. Kalau kita tidak mau, apa yang harus kita perbuat? Yusef 2004. Kita lanjutkan sedikit. Maka mereka mengatakan, dengan program tadi, mereka mengatakan 2004 nanti populasi mereka Kristen sudah mengantongi suara 50 sampai 60 juta suara. Dengan cara apa? Dengan cara program-program yang saya sebut tadi. Sedangkan umat Islam 2004 nanti akan terpecah setidak-tidaknya 5 kelompok besar. 1. P3 dengan calon sendiri, Golkar dengan calon sendiri, PKB dengan calon sendiri, PAN dengan calon sendiri. Kata mereka minimal umat Islam terpecah 5. Kata saya, jangankan terpecah 5, terpecah 3 saja kita sudah kalah. Bagaimana ini? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau saya pribadi, saya menyatakan
Mari kita kembali pada tuntunan agama kita, pada Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah pun berfirman pada ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak berjuang mengubahnya. Maka itulah solusinya. Kita harus berjuang kalau kita tidak mau mempunyai presiden Kristen. Bagaimana cara berjuang kita? Merapatkan barisan. Mengapa saya katakan merapatkan barisan sebagai perjuangan kita? Karena demikian banyak ayat Allah yang mengatakan pertolongan Allah tidak akan turun bagi kaum yang berpecah belah. Maaf, elit kita sampai hari ini masih mempunyai hobi berpecah belah. Itulah sebabnya saya mengetuk hati ibu-ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Di bawah telapak kaki ibu adalah surga. Maka ibu-ibulah yang memulai dari diri sendiri. Tuntunan agama kita, ibda bin nafsih. Jangan kita tuntut orang lain, tapi kita mulai dari diri kita. Mari kita merapatkan barisan. Insya Allah kalau kita mampu memelopori ini, bukankah potensi kita besar, jumlah kita lebih banyak, moga-moga umat ini pun akan mampu untuk rapat dalam satu barisan, sehingga umat Islam di tanah air kita akan terselamatkan. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami ya Allah, ampunilah suami kami masing-masing, putra putri dan cucu kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, dan ampunilah pula seluruh umatmu yang iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.